Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. kita ketemu lagi di El Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Keislaman. Dan kita sering sekali kalau sudah bicara tentang bahas fikih, pasti yang pertama adalah bab toharoh, seluk beluk bersuci. Meskipun kadang-kadang menjadi otokritik bagi kita semuanya, justru sering ada stigma, justru masjid-masjid atau tempat-tempatnya orang kita ini kurang menjaga kebersihan, karena kadang-kadang juga ada salah kaprah orang kalau di dalam perjalanan. Kadang-kadang kalau mau cari masjid bukan untuk mau sholat atau mau tahiyatul masjid, enggak, tapi untuk mampir untuk buang air. Nah, ini juga menjadi otokritik, walaupun sekarang udah ada tren luar biasa berkaitan dengan seluk beluk bersuci mengenai toharoh ini. Ini ada satu pertanyaan yang menarik kaitannya dengan najis. Saya bacakan, Ustadz, kalau ada orang tangannya kena liur anjing, terus dia megang sesuatu sampai di bekas sidik jarinya, terus dia megang gagang pintu mobil. Setelah 2 hari, kalau ada orang lain lagi megang gagang pintu tersebut dan tangannya kering, apakah orang tersebut dimaafkan atau najis? Dan bagaimana ketentuan najisnya? Air liur menurut mazhab Maliki membasuhnya dengan 7 kali dan wajib atau tidak? Ini ada kalimatnya agak kepotong-potong, tapi sudah bisa ditangkap ya ini kaitannya dengan najis sehingga tertular dari gagang pintu mobil. Dan setelah 2 hari itu tadi, apakah masih ada bekas najisnya dan bagaimana mensucikannya? Siapa yang mau? Ustaz Agil? Baik, bismillah. Yang saya ketahui bahwa mungkin ini agak aneh kedengarannya, tapi memang saya ketahui bahwa air liur anjing itu memang tidak najis, jadi nggak masalah. Dan ini sebagaimana pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu Imam Malik ini adalah imam daril hijrah, atau imamnya tempat hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu imamnya orang-orang Madinah. Dan ilmu itu pasti keluarnya dari Madinah. Nah, imamnya orang Madinah aja mengatakan bahwa air liur anjing ini tidak najis, kurang lebih begitu. Nah, dan ini bisa kita lihat sampai zaman sekarang pun, misalnya apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali Ar-Ribati Al-Maghribi. Beliau punya majelis ilmu halaqah khusus untuk kitab Al-Muwatta atau kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik. Nah, beliau mengatakan kurang lebih demikian. Hal ini kenapa? Didasarkan pada beberapa dalil. Dalil yang sering dipakai oleh mereka yang mengatakan air liur anjing adalah najis. Ini sabda Rasulullah SAW dengan banyak redaksi. Yang paling kuat adalah tahuru inai ahadikum idza walagha al-kalbu ayyaghsilna sab'a marratin ihdahunna biturab, yaitu cara mensucikan bejana kalian ketika dijilat anjing adalah dicuci dengan cara 7 kali, sebagian riwayat mengatakan 8 kali. Salah satunya adalah dengan turab. Turab itu adalah tanah yang sedikit berpasir atau pasir yang mengandung unsur tanah yang agak banyak. Nah, jadi mereka ulama jumhur mengartikan kata tahur mensucikan, jadi seolah-olah air liur anjing ini najis. Padahal kata tahur ini diterjemahkan oleh mereka yang bermadzhab jumhur, yaitu bersuci itu dari 2 hal, dari najis dan dari hadas. Karena air liur anjing ini tidak bisa disebutkan kata hadas, maka berarti yang satu lagi najis. Padahal kata tahur ini tidak hanya pada 2 sisi tok, tapi tahur minan najas wa minal hadas wa minal qadar, yaitu bersuci dari najis, dari hadas, dan dari kotoran. Buktinya apa? Buktinya adalah sabda Rasulullah SAW. Dalilnya adalah as-siwaku matharatun lil fam. As-siwaku matharatun lil fam. Siwak, gosok gigi, itu dapat mensucikan mulut. Apakah kita akan mengatakan bahwa mulut ini tempat najis? Kan tidak mungkin. Apakah mulut berhadas? Tidak mungkin. Berarti yang ada kotoran. Berarti siwakan itu mampu membersihkan kotoran yang ada di
mulut. Nah, sehingga kata tahur di sana tidak serta-merta harus diartikan mensucikan dari najis, tapi mensucikan atau membersihkan dari kotoran. Satu. Kedua, terlihat jelas bahwa di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata bilangan 7 atau 8. Salah satunya dengan pasir. Ini terlihat sangat ta'abudi sekali. Bilangan ini terasa ganjil. Kenapa 7? Kenapa enggak 10 atau 3 dan sebagainya? Andai najis, maka tidak perlu bilangan tersebut. Karena asal ain najisnya hilang, rasa, bau, dan warna hilang, selesai. Nggak perlu angka bilangan-bilangan tersebut. Nah, karena ada bilangan-bilangan tersebut, ini mengindikasikan bahwa sifatnya ta'abudi, atau sifatnya memang sudah perintah dari sononya, maka kalau sudah dari sononya, tidak ada ilah bahwa itu najis atau tidak. Karena najis itu bukan sesuatu yang ta'abudi, sesuatu yang kelihatan, dan cara membersihkannya juga kelihatan. Dan ini dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna." Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan binatang buruan yang digigit oleh anjing yang memang sudah kita latih. Kalau sudah dilatih, maka sang majikannya nanti sudah membacakan bismillah dan sebagainya, nanti sebagai mewakili si anjing tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan faghsiluhu qoblal akal misalnya, terus dicuci dulu sebelum dimakan. Enggak, langsung fakulu mimma amsak, langsung makan aja. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang air liur anjing itu tidak najis, bukannya langsung disuruh makan. Satu. Berikutnya lagi, bahwa di Madinah itu dulu itu bukan komunitas muslim, enggak semuanya, enggak komunitas Islam, dan di sana banyak anjing. Nah, lalu lalang dan lain sebagainya, dan ini biasa saja. Nah, ini menguatkan yang mengatakan bahwa memang air liur anjing itu tidak najis. Itu pemirsa. Saya. Ya, silakan. Ini hakim lawannya saya aja. Ya, silakan. Ya. Jadi dia menukil kata Malikiyah. Insya Allah kita banyak akan membantah satu persatu apa yang disampaikan Ustaz Hakim. Ya, di sini disebutkan hukum su'ril kalbi wal hinjir. Su'rul kalbi wal hinjir najisun inda jumhuril fuqaha. Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jadi liur anjing dan babi itu menurut jumhur fuqaha, yakni Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu najis. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'a marat." Apabila minum seekor anjing di bejana salah satu kalian, maka hendaknya dicuci 7 kali. Kenapa disebut najis? Karena perintah untuk mencuci bejana itu menunjukkan najis. Tadi saya coba bantah perkataan Ustaz Hakim menggunakan hadis Nabi. Bahwa as-siwakut madharatul lil fami. Siwak itu membersihkan mulut. Ya, kan nggak mungkin membersihkan dari barang najis, yang membersihkan dari kotoran. Pertanyaannya, apakah Rasul mengatakan siwakul madharatul al-fami fayaksil husaban? Kan nggak ada kata-kata harus dicuci 7 kali, sehingga itu memastikan itu bukan. Kalau ada kesamaan kalimat dengan idza walagha kalbu fi ina, saya akan bisa terima qiyas. Tapi ini nggak bisa, karena tidak ada kesamaan. Satu itu. Yang kedua, saya tanya Ustaz Hakim, kalau Anda terkena kencing anak Anda, ya, ya, bagaimana cara membersihkan? Sekali apa 7 kali apa 10 kali? Sekali. Ustaz Hakim, tak jawab. Asal ainnya hilang. Oke, berarti nggak ada ketentuan. Ya. Kalau kena liur anjing, berapa kali Anda menyuci? 7 kali. Ada nasnya. Kenapa sama-sama najis? Ini nggak 7 kali, ini 7 kali. Loh, yang mengatakan najis kan dari arah kalian. Kami tidak mengatakan najis. Maka dari itu saya akan sampaikan bahwa sama-sama najis. Kencing anak itu yo najis. Kencing manusia, kencing manusia itu yo najis. Liur anjing itu juga najis. Tapi ada pembedaan. Kalau kencing manusia, dia najis tapi tidak perlu ada bilangan 7.
Tapi kalau kencing anjing itu najis, tapi harus dicuci dengan gelang 7. Itu menunjukkan kencing manusia itu beratnya tidak seperti kencing anjing. Makanya ada yang bagian seperti Safiyah, ini najisnya najis mughaladhah, sehingga harus dicuci 7. Tidak hanya anjing, babi juga. Ini kan sudut pandang dari arah sana ya. Enggak seperti itu. Saya membantah Ya. logika Anda saya bantah. Buktinya Nabi sama-sama ketika kita kena najis, sini suruh bersihkan saja, ini kena liur anjing, itu 7 kali. Kenapa harus dibedakan? Apa sirnya? Apa rahasianya? Kalau tidak, menunjukkan bahwa liurnya anjing itu begitu besar, sehingga harus dicuci 7 kali. Perkataan 8 kali saya nggak pernah mendapatkan itu. Oh, mudah itu. Riwayat itu yang mengatakan ada ulahunna, Akhiruhunna, ukrohunna, terus apa? Ustohunna itu ihdahunna. turobnya, bukan 8. Bukan 8. Jadi itu. Kemudian tadi terakhir apa? Anda mengatakan bahwa Iya, ya Allah, silahkan. lu apa mau yang terakhir? Mukalabin. Mukalabin. Karena ini istisna. Yang boleh berikan istisna adalah Allah. Kullu hukmin fi mustasna. Istisna. Jadi kullu hukmun fi istisna, ada hukum selalu ada pengecuali, kecuali yang mengecualikan siapa? Allah, jelas. Karena memang Allah tidak memerintahkan untuk, saya gini. Ada hadis sahih ya ini ya. Idza saribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marat. Sahih enggak? Sahih enggak? Adanya sahih. Sahih, oke. Sahih indana wa indakum. Ayo sahih. Nahnu tafiq ala dalik. Kemudian apa namanya? Tadi tentang bolehnya memakan buruan anjing apa namanya? Anjing Yang sudah terlatih. Yang terlatih. Itu juga kita sepakat. Tapi di sini kenapa Nabi perintahkan menyuci 7? Di sini kenapa Allah tidak perintahkan? Ini sudah wilayah pengecualian. Kalau Allah beri pengecualian, kenapa kita harus membantah? Kan gitu. Kan banyak istisnaat hukum itu banyak sekali. Dan itu wilayah prerogatif Allah dan Rasulullah untuk menetapkan itu. Tapi kalau Anda mengkiaskan wulugul kalbi ina dengan mukalabin, ini jelas jauh. Itu kias ma'al farid gitu. Jauh sekali. Kan gitu. Wallah sekarang teman-teman jelas yang percaya ketika menyelisih jumhur arjah bagi saya. Ini boleh saya jawab ulang? Yang lain dulu. Enggak. Yang lain dulu. Nanti saya lupa. Ya, Dijawab dulu. Pertama, alasan dari Ustadz kita, hafizahullah ta'ala, Ustadz Sigit, bahwa perintah Rasul untuk mencuci ini adalah indikasi najis. Jelas ini suatu yang tidak berdasar. Karena kita mencuci baju itu bukan alasan najis, karena kotor. Yang sering itu, atau mencuci sesuatu itu bukan karena alasan najis, karena hal lain. Nah, jadi mencuci bukan ilah bahwa benda tersebut najis. 1. Naam. Matahara 7 kali. Justru karena bilangan 7 ini sifatnya ambigu. Kenapa 7? Kalau memang najis, dia berilah, asal ainnya hilang, maka bilangan itu harusnya tidak perlu ada. Dan menggunakan pasir. Kenapa nggak bisa pakai media lain? Kenapa bahkan ini balik sifatnya ke situ? Kenapa balik itu sudah Anda sampaikan? Yang Anda perlu jawab, kenapa Nabi membedakan antara najis air kencing manusia dengan najis liurnya anjing? Kenapa dibedakan cara membersihkannya? Kami aja nggak sepakat bahwa itu najis. Kenapa Nabi? Kenapa Bukan ada masalah cucinya? gitu. Harus cucinya kan sepakat. Ini kan hadisnya jelas. Oh, bisa jadi karena sebuah yang lain, bukan karena najis. 7 kali Kok karena bisa? sebuah yang lain. Sekarang kalau babi, kenapa harus 7 kali juga? Aneh nggak tahu ada hadis menunjukkan bahwa itu 7 kali. Bentar, Ustaz. Nggak ada Saya bacakan nggak ada dari hadisnya. Ibnu Hajar, mungkin Oke. bisa menjawab ya, bisa Nggak ada hadisnya. menjawab. Oke. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau ketika melihat tadi kan mungkin orang melihat 7 kok 7, kenapa 7 ya, kenapa kok harus 7, kenapa ada yang bilang ta'abudi dan lain sebagainya, maka beliau menjawab, falau kana tahiron, kalau yang namanya liur anjing itu bersih, lam yu'mar bi iraqatihi ya, nggak akan mungkin Nabi memerintahkan untuk dicuci, atau bahkan dalam hadis yang lain ada digerojoki. Bahasa Indonesia apa digerojoki? Diguyur dengan air yang sangat banyak. Kenapa? Ya, kalau tidak ada alasan yang penting, kenapa nggak akan ada itu. Linnahi an idha'atil mali. Karena Nabi nggak mungkin menyuruh sesuatu ya untuk tabdzir, untuk membuang-buang uang. Mencuci 7 kali kalau bukan karena najis, alasannya apa? Ya. Siap.
Biayanya 7 kali lipat. Buat apa? Kalau bukan karena najis itu untuk apa ya? Jadi kalau dibilang kalau kencing manusia saja yang jelas najisnya itu Diguyur sekali aja, Bang. cuma butuh apa? Cuma butuh sesuatu yang lebih sedikit. Sekarang masa yang mengguyur lebih banyak itu hukumnya Suci. tidak najis itu apa gitu. Kalau hanya disebutkan ta'abudi, kenapa ta'abudi membuang-buang dan tidak sejalan, tidak ada perintah ibadah yang disertai dengan tabdzir atau membuang-buang sumber daya. Kalau ta'abudi, kenapa menjadi syarat sahnya sholat? Aneh belum ngomong. Yo, nanti Satu dulu. Gantian. Ya, Bang Imat tak siap dulu? Bukan, satu dulu. Loh, aneh lupa nanti saat. Biar Ustaz Hakim, Oh siap. tadi Anda mengatakan tidak najis ya. Najis. Oke. Siap. Bukan anak Imam Malik, Afan. Oh, Salah. iya. Oke. Imam Malik, Ya, Imam Malik. maksud saya, Loh, bukan anak nggak punya pendapat. Anda Aneh di siapa? sini- Ya, Anda. Bapak di ada sini. yang jawab, Bung. Hari Imam Malik kok ada yang menjawab. Aneh hanya menyampaikan apa yang disampaikan Imam Ya Malik. sudah, kalau begitu saya tak tanya Sudah. soal Imam Malik saja. Ya. Itu aja. Nggak jadi. Ya. Ya, gimana maksudnya? Saya, Pak. Ya oke lah, Ya. Anda sekarang Ya. mau tanya, Anda memposisikan bagi Imam Malik atau Anda sebagai Abdul Hakim? Saya hanya menyampaikan pendapat, Iya. Ustaz. Yang pengen pendapat. Ah. Nah, saya mau nanya siapa sekarang? Kalau aneh nanti tahu ilmunya masa terkait madzhab Malik, tak kalau nggak tahu ya Jawab sudah. dulu. Saya sekarang mau nanya siapa? Imam Malik atau Anda? Tanya aja saya nggak apa. Ya, oke. Kalau Sekarang saya nanya Ustadz Tapi Abdul Hakim. tapi saya bukan Imam Malik ya. Ya, Kalau oke. saya ada ilmunya tak sampaikan. Siapa yang bilang begitu? Ah. Oke. Ustadz Abdul Hakim, kalau ada anjing hinggap di misalnya apa sepatu atau apa dan sebagainya, Anda basuh nggak? Enggak. Kenapa nggak ada basuh? Karena nggak najis. Karena nggak najis. Ah. Oke. Sekarang bagaimana Anda memahami idza wuligha itu tadi? Fal yurhiqi atau Fal yurikhu. Nih, ya udah. Saya jawab sendiri karena Anda mungkin jawab akan bingung. Loh, enggak, saya belum jawab loh. Ya udah dijawab. Bagaimana? Anda memahami hadis Enggak. ini? Ya, 7 kali bisa. Sebentar, tadi kan komentar Ya. Bang Imat, Ustadz Imat, hafizahullah taala bahwa fal yurikhu hendaknya dibuang karena memang di sini. Yang sedang bertanya saya bukan Ustadz Iman. Oh siap, silahkan. Oke, ya. Pertanyaan bagaimana? Tadi bagaimana Anda memahami hadis idza wuligha itu? Kan tadi udah tak sampaikan di awal. Yaitu, Ah. ya diulang lagi, saya nggak paham. Nah, bahwa hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa elur anjing itu najis. Oke, pendapat Anda ya. Loh, jangan anak. Ini hanya menukil pendapat Imam Malik. Katanya tadi saya suruh nanya Ustadz Abdul Hakim dan jawabannya seperti itu. Lah, saya tadi nanya Ustadz Hakim dijawab Imam Malik itu gimana? Makanya dari awal saya tanya, saya nanya Imam Malik. Sebentar. Ini bukan itu substansinya ya. Langsung Ya, siap, Ya, siap. diskusi nas Oke. aja. Enggak apa, Anda paling Diskusi seneng nas. nih. Oke, sekarang Diskusi nas, jangan Ustadz Hakim siap, atau Imam ya. Malik nanti Oke. susah nanti lah. Oke. ya udah, Iya. sekarang saya jawab. Anda mau memperhatikan Imam Nanti Malik Ustadz atau- Thayyib jawab aja nanti biar dijawab. Iya. Oke, ya toh. Wa fi hadzal hadithi minal fiqhi. Pendapat Imam Al-Khattabi wafat 388 Mazhabnya. Masya Allah. Hijriah. Al hadis. Jadi jumhur tadi dibilang Ustaz Abdul Ustaz Sigit. Jumhur tidak sepakat dengan Imam Malik alias Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu semua tidak. Anda mungkin boleh jadi mereka hum rijal wan. Oke, tak tambahi ahlul hadis nih. Wa fi hadzal hadithi minal fiqhi annal kalba najsudzat. Jadi hakikatnya memang dia najis walaula najasatuhu lam yakun li amrihi bi tathhiril ina'i min wulughihi makna. Jadi kalau tidak najis, mengapa diperintahkan untuk mensucikan? Oke, Anda tadi mengatakan bahwa tuhur ada namanya tuhur dzat, tuhur li ghairi. Oke. Wat tuhuru yaqa'u fil asli imma li raf'i hadatsin aw li izalati najsin. Oh, udah dijawab. Belum selesai. Iya, Nukilan silakan. dari Syekh siapa tadi? Al-Khattabi. Bukan. Yang tadi ceramah tadi loh. Syekh Kamali. Al-Kamali, Syekh Kajian, Al-Kamali. bukan ceramah. Wal ina'u la yulhiquhu hukmul hadat. Sepakat seperti Syekh Kamali. Hanya saja Artinya fa'ulima annahu idza qusida bi izalatun najis. Memang benar. Ada kalanya tempat itu bejana itu ya toh suci. Suci dari apa?